balik lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Yeay, sekarang balik lagi dengan Kak Syifa yang Sigma. Nggak bercanda ya, nggak boleh sombong guys. Hari ini mau ngapain Kak Syifa? Teng. Kita mau belajar bentuk akar, tapi bukan akar pohon ya. Jadi bentuk akar di matematika, khususnya di penyederhanaan dan operasinya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar konsep materi ya, bukan latihan-latihan soal, tapi nanti akan dikasih contohnya juga. Oke, kita langsung mulai saja dari yang pertama, menyederhanakan bentuk akar. Apa sih menyederhanakan bentuk akar itu? Perhatikan baik-baik guys. Jadi, kalau misalnya Kak Syifa punya 2 dikali sama akar 5. Nah, ini ada perkalian akar. Ini tuh sama aja guys kalau kita tulis menjadi 2 akar 5. Gitu ya. Jadi langsung ditempelin aja, perkaliannya nggak usah ditulis lagi. Kenapa Kak tiba-tiba ada kayak begini? Nih, sekarang kalau 2-nya Kak Syifa mau ganti jadi akar 4, terus akar 5-nya tetap sama. Ya, akar 4 kali akar 5 sama 2 dikali akar 5 sama aja kan? Iya, kenapa? Karena akar 4 itu hasilnya adalah 2. Gitu. Nah, akar 4 kali akar 5 kita tahu tinggal kaliin aja angka yang di dalam akarnya. 4 kali 5 itu berarti akar 20. Artinya guys, 2 akar 5 sama akar 20 ini apakah nilainya sama? Apa? Iya, bener banget. Sama. Dan inilah yang disebut dengan menyederhanakan bentuk akar. Yang awalnya angkanya besar, akar 20, dia tuh bisa kita buat jadi 2 akar 5. Kak, aku masih nggak mudeng. Caranya gimana? Perhatikan ya. Jadi kan awalnya akar 20 nih guys. Akar 20 ini kita mau sederhanakan. Kalian cari berapa kali berapa yang hasilnya 20. Berapa? Nah, mungkin ada yang mikir, Kak, 2 kali 10, 20. 4 kali 5, 20. 1 kali 20, 20. Bener banget. Tapi guys, ada syaratnya. Kita pilih faktor atau perkalian 20 itu salah satunya bentuk kuadrat sempurna. Maksudnya apa Kak? Jadi kita pilih akar 20 itu akar 4 dikali 5. Salah satunya kuadrat sempurna yang mana? 4 guys. Jadi akar 4 itu bisa kita hasilin. Ya, jadi kuadrat sempurna itu guys 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Ya, 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Begitu. Kalau misalnya kalian pakai 2 kali 10, nggak ada yang bisa dikeluarin. Jadilah kita bisa hasilin akar 4 kali akar 5 itu bisa dipisah kayak gini supaya kalian bisa lihat nih akar 4-nya itu hasilnya 2, terus dikali akar 5. Balik deh ke awal guys, jadi 2 akar 5. Udah deh, inilah bentuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, jadi guys, intinya menyederhanakan bentuk akar itu adalah nih, dengan memecah angka di dalam akar menjadi perkalian 2 bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat sempurna yang tadi Kak Syifa udah jelasin juga ya. Ada 4, 9, 16, 25. Jadi saat kita akarin tuh mereka ada hasilnya, bilangan bulat. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama. Ada 3 soal nih guys. Dari akar 27. Akar 27 coba kalian pikirkan secara logika guys. 27 berapa kali berapa? Berapa? Ya, bener banget. 9 kali 3 Kak. Nah, nice sekali. 9 kali 3. Akar 9 kali 3 bisa kita pisahin. Jadi akar 9 kali akar 3. Nah, akar 9-nya bisa kita hasilin. Berapa akar 9? Iya, 3. Terus dikali akar 3, langsung ditempelin aja. Begitu guys, oke? Oke, selanjutnya nomor 2 guys. Akar 48. Coba dipikirin lagi, 48 itu berapa kali berapa? 4 kali berapa? 4 kali
12. Benar. Tapi ada lagi gak selain itu? Nah, 16 kali 3. Ya kan? Nah, 4 kali 12, si 4-nya kan kuadrat sempurna. Bener banget. 16 kali 3, 16-nya kuadrat sempurna juga. Terus Kak, pakai yang mana? Nah, kalian pilih menggunakan kuadrat sempurna yang paling besar. Kenapa? Supaya enggak menyederhanakannya tuh 2 kali. Kalau kalian pakai yang 4, enggak salah, tetap benar. Tapi jadi 2 kali menyederhanakannya. Jadi kalian harus pilih yang paling besar. Oke? Nah, jadi di sini kita ambil akar 48-nya itu 16 dikali 3. Terus akar 16 kan bisa kita keluarin guys. Akar 16 berapa hasilnya? Iya, 4 Kak. Bener banget. Jadi jawabannya 4 akar 3. Yang terakhir, lebih besar lagi nih. Akar 72 itu berapa? Akar 72, cari yang paling besar guys. 9 kali 8 Kak. Benar, gak salah. Tapi ada yang lebih besar lagi. Berapa coba? Iya, bener banget. 36 Kak. Akar 36 kali 2. Akar 36 itu berapa hasilnya? 6. Nah, jadi akar 36-nya kita bisa keluarin jadi 6. Akar 2-nya ditempelin aja udah. Jadi deh lebih sederhana bentuknya. Yeay! Gimana guys? Gampang kan menyederhanakan bentuk akar? Sekarang kita lanjut lagi ke penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Guys, untuk penjumlahan dulu nih ya. Kak Siva punya soal akar 16 ditambah akar 9. Nah, apakah akar 16 tambah akar 9? Langsung aja kita jumlahin jadi akar 25. Emang ya? Menurut kalian bener gak? Coba ya kita evaluasi bersama-sama. Akar 16 hasilnya berapa? 4. Iya. Akar 9 telu. Iya. Akar 25? 5. Loh. Kalau kita tulis sama dengan di sini emang boleh guys. Bukankah ini sebuah kesekeman duniawi? Ini fake ya. Masa 4 tambah 3 sama dengan 5? Ih, ngawur ini nggak sama ya. 7 itu nggak sama dengan 5. Artinya apa dong guys? Emang boleh ini langsung dijumlahin? 16 tambah 9, 25? Ya nggak boleh. No ya, no. Ini salah, ini scam, fake. Jadi gimana Kak caranya? Perhatikan baik-baik guys ya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan akar itu, misal nih Kak Siva punya contoh 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Nah, yang kayak gini bentuknya bisa kita jumlahin guys. Jadi apa Kak? Kalian ibaratkan akar 3 sama akar 3-nya sebuah love. Kenapa love Kak? Nggak apa-apa, Kak Siva suka aja kasih love buat kalian love. Jadi apa? Kita punya 2 love tambah 3 love. Love-nya jadi ada berapa? Ada banyak, ada 5 kan? Iya, jadi ada 5 love gitu guys. Diibaratkan akar 3-nya itu sebuah variabel. Kayak aljabar gitu. Love-nya tadi kan akar 3, jadi 5 akar 3. Angka di depan akarnya ini atau kayak koefisien, tinggal kita jumlahin nih. 2 tambah 3, 5. Akar 3-nya ya udah aja, tulis aja akar 3. Oke? Buat pengurangan gimana Kak? Sama aja guys ya. Coba Kak kasih aku contoh, boleh? Akar 7 dikurang 3 akar 7. Nah lo gimana ini guys? Akar 7 dikurang 3 akar 7. Ibaratkan dia sebuah variabel. Sesuatu dikurang 3 sesuatu. Jujur janggal. Enggak guys. Jadi guys, ingat sebuah koefisien doang ya. Di depannya tuh ada angka yang goib. Angka berapa kah itu? Iya, ada angka 1 di situ. Ya kan? Kok bisa Kak? Dia sama gak kayak 1 dikali akar 7? Sama gak ini? Akar 7 dikali 1 kali akar 7? Ya sama. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih akar 7, sebenarnya di depan itu ada 1. Oke? Sehingga kalian tinggal kurangin aja nih si 1 sama si 3. 1 kurang 3 berapa? Iya. Kalau belum lancar pengurangan bilangan bulat, nonton video di bawah. 1 dikurang
kurang 3 itu adalah negatif 2. Akar 7-nya tinggal ditulis aja. Udah selesai guys. Intinya penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu, si akarnya harus sama. Terus kita tinggal jumlahin aja angka di depan akarnya. 2 tambah 3, 5. 1 dikurang 3 min 2. Gampang bukan? Iya, gampang banget. Oke guys. Kalau gitu kita langsung saja latihan ya guys. Oh, ini guys ada trik mantapu di sini. Nih, jadi anggap saja bentuk akar yang sama itu seperti variabel. Tuh, kalau Kak Siva tadi anggapnya seperti love kan. Nah, cuman di sini variabel guys ya. Kayak misalnya diganti sama X. Jadi 2X tambah 3X 5X. Si X-nya diganti sama akar 5. Oke? Nah, kita langsung latihan. Contoh 2, sederhanakan operasi berikut. Kita lihat dari nomor 1 ya. 4 akar 7 ditambah 9 akar 7 dikurang akar 7. Yang kalian perlu notice pertama kali adalah bentuk akarnya sudah same belum? Same. Sama ya kan? Berarti tinggal kita kerjain yang di depan-depannya. Alias angka berapakah saja di situ berada? 4 tambah 9 dikurang apa ini yang goib-goib? Iya, ini sebenarnya ada si-ci. Nah, jadi kalian tinggal tulis aja 4 tambah 9 dikurang 1. Terus akar 7-nya dibawa lagi guys. 4 tambah 9 itu kan berarti 13. Dikurang 1 itu jadi 12 akar 7. Gitu deh, gampang kan? Terus kita lanjut yang nomor 2. Coba kalian pelototin dulu soalnya guys, pelototin. Ada yang janggal gak? Iya. Ini akar 2, ini akar 8. Lah, beda. Berarti apa? Harus diapain dulu? Kan harus sama. Dengan cara apa kita menyamakannya? Menyederhanakan. Nice, mantap Bu. Yang mana yang disederhanain guys? Menurut kalian yang 2 apa yang 8? Ya yang angkanya besar, yaitu yang 8. Jadi si 2 akar 2 tuh ya tetap aja 2 akar 2 gitu. Terus si 2 akar 8-nya ini kita ubah jadi akar 4 kali 2. Wih, udah jago. Akar 4 kali 2 di sini, akar 4-nya keluar jadi 2. Ya kan? Jadi 2 akar 2. Terus kan dia dikaliin sama 2 guys. 2 dikali 2 akar 2. Nah, perkalian akar nih. Kalau dia itu ada di luar akar, maksudnya nggak ada akarnya ya. Ya dikaliin sama si angka yang nggak ada akarnya juga. 2 kali 2, 4. Terus akar 2-nya ya udah tulis lagi. Jadi kita punya 2 akar 2 dikurang 4 akar 2. 2 dikurang 4, berapakah hasilnya? Iya, udah jago kan bilangan bulat kan? Udah nonton ya? Iya, min 2 akar 2. Selesai. Yeay, masih ada satu lagi. Nomor 3, akar 12 ditambah akar 27. Wah, beda itu. Iya, jadi kita harus nyamain dulu. Tapi nyamainnya ke siapa coba? Kak, tadi si 8 sama 2, 8-nya disamain ke 2. Oh, apakah 27 ke 12? Coba pikirkan secara logika. Bisa nggak 27 itu didapat dari 12 kali berapa? Ada nggak? Ada nggak? 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. Nggak 27 kan? 12 kali 3 kak? 36. Lah, terus gimana dong? Artinya guys, kalau si dua-duanya ini tuh nggak bisa disamain, dia tuh sebenarnya bisa. Caranya gimana? Ya si 12-nya juga disederhanain guys. Mereka berdua itu harus disederhanain. Sederhanainnya kemana? Si akar 12 itu kan bisa kita sederhanain nih. Satu-satu nih ya. Berapa kali berapa? 4 kali 3. 4 kali 3. Udah kan? Itu doang kan? Nah akar 4-nya itu jadi 2 akar 3. Nah kalian lihat. Ternyata akar 12 itu bisa diubah jadi 2 akar 3. Artinya kita menyederhanakannya ke akar 3. Nah si akar 27 ini waktunya kita ganti ke akar 3. Berapakah? 9 kali 3. Berarti akar 9-nya itu jadi 3, akar 3-nya ditulis lagi deh. Udah sama-sama akar 3, terus mereka kan tinggal dijumlahin aja. Jadilah 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Tinggal kita jumlahin si angka yang di depan akarnya. 5 akar 3. Gampang banget kan? Tepuk tangan dulu. Yeay, akhirnya kita sudah menyelesaikan operasi penjumlahan pengurangan akar. Nah, jadi itu dia guys materi yang kita ajarkan di program Masterclass. Jadi buat teman-teman nih
yang masih ngerasa belum paham materi sekolah dari konsepnya, cuman bisanya tuh ngafalin aja. Nah, langsung aja join Masterclass by Mantapu Academy. Jadi kita itu akan ngajarin materi kayak gini ya. Jadi dari konsep dasarnya banget, gak yang cuman langsung dikasih tahu rumus-rumusnya aja. Nah, nanti kalian bakal belajar materi kayak gini ya. Bentuk akar, terus bilangan bulat, terus juga ada eksponen. Pokoknya semua pelajaran di sekolah yang masuk kurikulum Merdeka. Nah, kelasnya juga online guys ya. Diajarin sama tutor-tutor terbaik dari Mantapu Academy yang udah dilatih berbulan-bulan guys. Nanti pokoknya kelasnya seru banget ya. Kita bakalan ketawa-ketawa seru-seruan, gak yang mumet belajar matematikanya. Harganya juga yang paling murah dan juga benefitnya banyak banget. Nanti kalian bakal dapat rekaman kelasnya, modul yang eksklusif, terus ada juga latihan-latihan soal yang sudah dirancang dari gampang ke yang paling susah. Sampai akhirnya kalian dapat nilai rapot yang besar. 100 kah 100? Ya bisa kalau kalian ikut masterclass. Oh. Oke guys, cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu.